Salam saudara, saat-saat ini saya percaya saudara masih banyak aktivitas apapun di rumah. Tapi saya percaya Tuhan mau kita mengajarkan hal-hal yang benar atas anggota-anggota keluarga kita. Saya mau ingatkan kembali dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun." Saudara perlu tahu bahwa sekarang keberadaan iblis bukan seperti film-film hantu ghost yang menyeramkan dengan gigi taring atau mayat hidup. Sekarang iblis mengemas dosa dengan kemasan entertainment yang menarik. Agar apa? Manusia tidak sadar terpikat, terjebak, dan terikat sampai tidak bisa melepaskannya. Tuhan ingatkan kita untuk sungguh-sungguh meneliti hukum firman Tuhan, karena dengan jalan itu kita bisa berhati-hati dan melakukan segala sesuatu yang dengan berhati-hati pula. Mungkin iblis tidak bisa merusak kehidupanmu, tapi iblis bisa merusak keutuhan keluargamu, bahkan sampai merusak generasimu. Karena modusnya ingin merusak, menghancurkan rancangan Allah yang indah atas orang-orang yang percaya dan ciptaannya, maka firman Tuhan berkata bahwa matamu adalah pelita tubuhmu, dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara, Hawa jatuh dalam dosa karena melihat bahwa buah itu sedap dilihat dan menarik hati. Akhirnya timbul keinginan untuk menikmati buah tersebut. Saudara, apa yang mata kita lihat akan turun ke hati menjadi sebuah keinginan. Iblis selalu memancing gairah keinginan tahu kita untuk mencoba-coba. Dan keinginan itu akan menggerakkan tubuh kita untuk memenuhinya. Jadi sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengingatkan untuk berhati-hatilah dengan apa yang anak-anak kita lihat. Jika anak kita yang suka main game sadis di sebuah permainan, di Xbox, di game online, berhati-hatilah. Apa yang kita lihat akan otomatis tersimpan dalam otak kita. Saat kamu marah, tak terkendali, apa yang kita lihat akan otomatis tersimpan dalam otak kita. Saat kamu marah, tak terkendali, apa yang kamu lihat akan kamu tirukan tanpa sadar. Tiba-tiba kamu heran, kenapa kamu melakukan kekerasan? Sekarang iblis menguasai seluruh media-media yang ada di dunia ini. Karena sesungguhnya dunia ini memang dikuasai si jahat. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bahkan ayat 21 katakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala yang berhala." Iblis itu memang sang penyembah dan pemuji Tuhan. Sebelum dia jatuh dalam dosa, sehingga saat menguasai dunia sebagai si jahat, jelas dia akan menguasai dunia dengan cara entertainment atau seni, saudara. Perhatikan sekarang, bukannya tontonan, drama seri, dan sebagainya mengajarkan gaya hidup hedonisme. Style yang sangat berbeda dengan pola pikir Allah, yang akhirnya kita percaya dengan sebuah nilai bahwa ukuran yang kita diberkati adalah ukuran materi semata-mata. Orang tua terkadang senang bila anak-anaknya terhibur dengan tontonan televisi, permainan video game, menjadikan tokoh video game sebagai kegemarannya. Tahukah Anda bahwa iblis sedang merusak gambar diri dan karakter anak-anak kita, yang akhirnya membuat anak-anak kita bosan dan tidak terbiasa tentang firman Tuhan, tetapi akan sangat tertarik dan sangat antusias untuk hal-hal yang bersifat hiburan duniawi semata-mata. Pandangan gaya hidup menurut iman Kristen yang akan berubah secara berkesinambungan akan menyebabkan timbul yang kriminalitas. Jika anak-anak kita sudah berubah gaya hidup menjadi hedonisme, maka gaya hidupnya akan sangat mengerikan dan akan banyak menuntut untuk hidup serba mewah, dan tidak bisa menerima keadaan kondisi orang tua jika tidak bisa memenuhi hasrat keinginannya. Selanjutnya, Anda perhatikan gaya hidup materialisme.
Paham ini akan memandang manusia bukan lagi sebuah tubuh dan jiwa, namun sebagai sebuah benda yang dapat digunakan untuk mendatangkan keuntungan. Wow. Bayangkan saudara, betapa sadisnya bukan? Firman Tuhan katakan akar segala kejahatan itu ialah cinta akan uang. Adalah gaya hidup yang boros, suka menghambur-hamburkan uang. Sifat ini semakin berkembang karena pusat perbelanjaan yang tersebar di mana-mana sekarang dengan mudah kita jangkau. Bahkan saudara, kalau Anda bayangkan sekarang semua perbelanjaan akan Anda mudah dapatkan cuma dengan satu aplikasi di handphone Anda. Selanjutnya saudara, status. Saat ini banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh status alias kedudukan di dalam masyarakat. Selain jabatan, barang-barang juga yang dipakai itu untuk menunjukkan identitas tentang dirinya. Anda perhatikan, kafe dan tempat hiburan menjadi tempat favorit mendapatkan hiburan yang enak. Jelas, bercengkrama di kafe pasti terlihat lebih nikmat ketimbang Anda ngobrol di rumah bersama keluarga. Sehingga sering disimbolkan sebagai gaya hidup yang modernisasi. Bahkan sampai berlama-lama dan memboroskan uangnya dianggap biasa. Tetapi untuk hal-hal yang penting, yang primer, penting sekali, seringkali kita pikir berulang-ulang kali, bahkan tidak segan-segan untuk kita menunda hal-hal yang lebih penting. Saudara, selanjutnya kita tanpa sadar, kita dibawa hidup dengan serba instan. Siapa yang lagi mau hidup susah di era modern seperti sekarang ini? Perkembangan zaman menuntut semuanya harus bisa dilakukan dengan cepat. Sesungguhnya saudara, banyak waktu-waktu indah yang kita bisa lakukan saat ada di rumah bersama keluarga. Untuk hal tersebut tidak harus dengan sesuatu yang mahal. Mari saudara, mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, mulai dari hati. Kedua, kalau Anda memulai dengan hati, saya percaya bahwa saudara lakukan sesuatu itu dengan keikhlasan. Mari, kalau Anda memandang bahwa Anda di rumah adalah sebuah beban, maka saya percaya Anda di rumah sebagus apapun, seindah apapun rumah Anda akan jadi sebuah beban. Sejelek apapun rumah Anda, menurut Anda jelek. Tapi kalau hatimu bersyukur kepada Tuhan, maka saudara saya percaya rumahmu akan menjadi sebuah istana bagimu. Untuk itu, marilah saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, jadilah keluarga yang menggunakan waktu dengan baik. Jadilah keluarga yang mengerti kehendak Tuhan dan keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Artinya, biasakan ajak istri, anak-anakmu untuk mesbah doa. Bukan sekedar Anda rutinitas, tapi ajaklah anak-anakmu untuk berpetualangan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami tindakan-tindakan iman, mengalami bagaimana proses-proses bersama Tuhan. Bagian orang tua adalah mendampinginya, bagian orang tua adalah mensupport, mengawasinya, dan biarlah selebihnya Tuhan yang melakukan peran utama bagi keluarga kita. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara hari-hari ini. Biarlah hari-hari ini sekalipun banyak orang-orang yang sedang melalui proses-proses Tuhan. Mungkin keadaan apapun sedang mengalami suatu krisis apapun, tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dan dia akan selalu berbuah di setiap musimnya. Itulah kita semua. Mari angkat tanganmu dan saya berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami mau menjadikan hari-hari ini kami ada di rumah masing-masing menjadi waktu yang indah bersama dengan keluarga. Waktu yang indah untuk kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu yang indah kami bisa mengerti kehendak Tuhan lebih jelas Tuhan. Dan kami percaya kami dipelihara Tuhan Bapa. Dan biar saat ini Tuhan, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berbeban berat, yang sedang mau mencari jalan keluar, Tuhanlah sumber jawaban, Tuhanlah sumber segala-galanya Tuhan. Dan biarlah kesembuhan mukjizat terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.